Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama belajar pada aplikasi Merdeka Mengajar Kemendikbud. Di sini sudah kita install aplikasinya, kemudian kita buka. Dan tampilannya seperti ini. Bagi Bapak Ibu guru yang belum login di aplikasinya, kemungkinan akan diminta untuk login terlebih dahulu menggunakan akun Belajar ID seperti ini. Di profil dilihat nanti ada di sebelah atas itu dengan akunnya siapa nih, 74@guru.smk.belajar.id. Ini khusus dan hanya satu guru mendapatkan satu akun tersebut, seperti itu. Kemudian ada beberapa tools, ada beranda, ada cari, info terkini, dan akun. Untuk melihat itu, di beranda itu ada pengembangan diri, kemudian mengajar, inspirasi. Pertama-tama kita tentu akan melihat dulu di pengembangan diri ini ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, dan pengelolaan kinerja. Sebelum kita melanjut yang lain, kita terlebih dahulu untuk pelatihan mandiri untuk melihat sampai di mana pemahaman kita terkait dengan kurikulum Merdeka itu sendiri. Kita klik, akan muncul seperti ini, pelatihan mandiri. Itu untuk saya rekomendasi, ada rekomendasi belajar seperti ini maksudnya adalah rekomendasi belajar. Kemudian ada progres topik yang sudah Bapak Ibu guru pelajari sebelumnya. Kemudian ada webinar untuk saat ini belum ada ya seperti itu. Kalau di rekomendasi saya di sini kita melihat bahwa topiknya adalah kurikulum Merdeka. Kita buka topik. Kemudian di pelatihan mandiri apa yang belum dilakukan itu aksi nyata. Kemudian kita bisa melihat aksi nyata. Praktik aksi nyata diantaranya adalah untuk merancang rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini, baik itu rekan sesama guru, kemudian orang tua atau murid. Juga komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu untuk berubah kepada sasaran tersebut. Kemudian pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media, baik presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain. Dan penyebaran itu juga bisa dengan cara dalam medianya itu dengan metode luring maupun daring, melalui media yang menurut Bapak Ibu guru itu sesuai. Kemudian mintalah refleksi dan umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan tata cara atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum Merdeka atau kurikulum itu perlu untuk berubah, yaitu poin 2 dan 3. Kemudian hasil refleksinya dengan audiens Anda. Hasil nyata, catatan tambahan dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dalam proses belajar. Gitu. Kita akan melihat contohnya dulu Bapak Ibu. Di sini di nomor 2 ada lihat contoh umpan balik. Kita bisa melihatnya.
Ya, di sini ada beberapa contoh umpan balik aksi nyata. Contoh umpan balik menggunakan formulir yang diisi dengan siswa. Ini yang metode luring. Menggunakan formulir cetak kemudian diisi oleh siswa. Kita bisa melihat di sini ada beberapa umpan balik siswa dalam penyusunan kesepakatan kelas. Diisi nama dan kelas. Kemudian ada 3 pertanyaan. Apakah gurumu melibatkanmu dalam mendiskusikan keyakinan kelas? Jawabannya iya. Kemudian apakah guru menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya? Dia dijawab iya, agar menjaga ketertiban kelas. Apakah gurumu sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas? Sering. Umpan balik siswa dalam penyusunan kesepakatan kelas, namanya dan seterusnya. Nah, seperti ini ada dua contoh untuk 2 kelas. Ini SD, kelas SD. Kemudian contoh yang lain yaitu ini yang menggunakan perpustakaan belajar PMM. Draft berisi berbagai metode yang digunakan untuk meminta umpan balik dan refleksi dapat diakses melalui bit.ly/perpustakaan PMM. Nanti bisa dilihat di sini. Ada database di situ, udah cukup banyak contoh, nanti bisa diaplikasikan Bapak Ibu. Ini contoh aksi nyatanya. Nah, nanti siswa bisa menulis di situ. Atau umpan balik dengan capture. Nah, contoh umpan balik 2 ini menggunakan perpustakaan PMM juga berisi metode di PMM itu. Tolong diberi umpan balik, apakah rencana tidak lanjut sudah sesuai dengan asesmen diagnostik? Jelaskan alasannya. Apakah rencana tidak lanjut sudah mencukup strategi pembelajaran di kelas dan sudah mengintervensi siswa? Jelaskan alasannya. Terima kasih banyak. Nah, seperti ini. Ini contohnya, hasil jawabannya yang di capture, jawaban siswa yang di capture. Jadi kalau di Google Form itu ada jawaban, rekap jawabannya, dilihat adalah rekap jawabannya, seperti itu. Jadi bukan pertanyaan tapi adalah hasil jawaban siswa. Begitu Bapak Ibu, itu yang pertama ya. Yang pertama. Setelah itu kita buat, kita bagikan ke siswa, kemudian lembar aksi nyata. Nah, itu diunggah di aplikasi tersebut, di aplikasi kita masing-masing. Bapak Ibu nggih. Dan itu bisa dilakukan sesegera mungkin sesegera mungkin. Nanti untuk minggu depan kita cek kembali, atau ada yang mungkin ada yang kesulitan untuk mengupload, atau ada yang belum kesulitan untuk menyusun dalam sebuah laporan aksi nyata yang untuk diupload di aplikasi, maka kita akan lakukan itu di minggu depan. Minggu ini kita akan belajar untuk melihat, kemudian menentukan aksi nyata apa yang akan kita pilih dan kita gunakan, kita aplikasikan bersama dengan para siswa atau dengan teman-teman guru. Akan lebih baik untuk dengan para siswa ya Bapak Ibu, nanti untuk biar siswa juga memahami. Begitu itu untuk pertemuan kita belajar Merdeka hari Jumat pada Jumat kali ini atau pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.